Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Berbahagia kita semuanya di dalam sore hari ini bisa bertemu lagi di dalam acara yang mulia Manaqib Online. Semoga kita senantiasa di istiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah, bersalawat pada Rasulullah dengan karamah keagungan Syekh Mursyid Haji Zaman Muhammad Abdul Qasim Al-Fatihah. Ilahi antal maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Pengatur acara dan semua ikhwan akhwat yang dibisahkan hadir pada sore hari ini dalam acara yang mulia ini. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan sehat walafiat, sehat lahiriah, sehat batiniah. Berarti sehat walafiat. Sehat badannya, sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Tapi kalau orang sehat jasmaninya, rohaninya tidak sehat, berarti itu sehat walafiat. Badannya sehat, hatinya peot. Bukan sehat walafiat berarti. Sehat walafiat. Badannya sehat, hatinya peot. Kalau orang yang tidak selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan kita masih sehat walafiat. Semuanya yang sudah mendapatkan hak talqin dari pengarsabah itu namanya sehat walafiat. Badannya sehat, hatinya selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ikhwan akhwat pecinta kesucian jiwa yang dalam proses kesucian jiwa, cara mendekatkan diri kita sama Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sore ini dibisahkan hadir di tempat yang acara yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ilahi antal maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Posisi saya masih di Sinarasa, di dalam kamar pribadi yang diizinkan oleh pengarsabah untuk ditempatkan di sini. Mudah-mudahan tempat ini berkah buat saya untuk terus bisa berkhidmat kepada pengarsabah, melayani ikhwan-ikhwan akhwat yang memang amanat dari pengarsabah. Lalu bilang kalau ada apa-apa ke atas, ya ke tempat kamar inilah yang begini adanya. Mohon maaf berantakan. Ya maklum lah, namanya juga bujangan. Bujangan kan berantakan kali ya. Artinya bujangan di sini sendiri gitu loh. Kalau di rumah mah ada istri. Alhamdulillah wa syukurillah, saya posisi masih di Sinarasa mengikuti berbagai macam acara peringatan milad pengarsabah yang ke-80. Tepatnya besok malam ini wayang golek, dan besok adalah tumpeng, mungkin acara tumpeng. Kemudian setelah itu serah terima yayasan segala macam, mungkin semuanya sudah pada tahu. Kondisi sekarang di Sinarasa cukup ramai dengan orang-orang yang dibisahkan hadir ke tempat ini untuk membahagiakan, sama-sama ikut membahagiakan pengarsabah dan Obi. Karena ulang tahun ini tidak hanya Abah, tapi ulang tahun pengarsa Umi dan Abah yang keempat pernikahan. Semoga beliau selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, disehatkan lahiriah dan batiniahnya, dan kemudian karomahnya selalu dikucurkan buat kita semuanya, murid-muridnya yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak jalannya. Ikhwan akhwat pecinta kesucian jiwa yang selalu mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama mengintrospeksi diri. Ulang tahun pengarsabah yang ke-80 ini, meskipun
menurut pandangan saya lebih meriah tahun kemarin daripada tahun sekarang. Karena kalau dilihat dari beberapa sisi, memang mungkin kondisi atau keadaannya untuk ulang tahun sekarang itu lebih panjang dibanding tahun yang kemarin. Ya, alhamdulillah semuanya berbondong-bondong untuk berkhidmat ke Pangarsa Abah dengan berbagai macam bentuk. Dari kelihatan dari pawai Natura itu luar biasa. Sekarang lebih banyak. Kalau tidak salah 32 peserta termasuk Bogor juga. Alhamdulillah. Nah, untuk itu mari kita sama-sama bermuhasabah. Berintrospeksi diri di Muharram itu, kemarin bulan Muharram itu, apa yang sudah kita lakukan? Ulang tahun Abah yang ke-80 ini punya tema siapa yang pengen masuk surga talqin. Siapa yang pengen masuk surga talqin. Siapa yang mau masuk tema dari ini talqin. Ternyata talqin yang dititipkan oleh Pangarsa Abah itu luar biasa. Mempunyai dampak pengaruh luar biasa. Kenapa? Karena ketika orang itu ditalkin, berarti dia sudah udhulu fisilmi kafah. Dia sudah masuk Islam secara keseluruhan. Ketika kita dilahirkan oleh orang tua kita, itu berarti kita lahir ke muka bumi orang tua jasad. Ketika kita ditalkin oleh Pangarsa Abah melalui lisannya wakil talkin, berarti kita lahir yang kedua. Jadi ada orang tua ruh, ada orang tua jasad. Abah adalah orang tua ruh kita. Jangankan untuk masalah isi dompet, mengatur isi dompet pun Abah kan tahu. Jadi ketika kita pulang ke Allah, jasad kita akan kembali ke bumi. Tapi ruh ini akan nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an dikatakan kulir ruh min amri rabb. Ruh itu urusan aku, kata Allah. Makanya yang bisa menghantarkan ke sana adalah orang-orang yang sudah husnu pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, di dalam momentum talqin zikir yang sekarang sedang untuk dilakukan orang-orang yang memang ingin masuk surga, itu kalau dilihat luar biasa mahal. Makanya saya pernah menyampaikan di Manaqib Online ini, kalau pengen kita kaya, orang tua. Karena orang tua yang menjadikan sababiah kita ada di dunia. Yang menjaminkan sababiah saya bisa duduk di sini. Yang menjadikan saya bisa datang ke Pangarsa Abah ini. Sababiahnya jalannya orang tua. Jadi berbaktilah kepada orang tua, cari ridhonya. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua, murka Allah pada orang tua. Ketika kita sudah dewasa, yang mengenalkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala adalah Pangarsa Abah. Karena beliau yang sudah husnu pada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah gurunya jin dan manusia, yaitu Syekh Mursyid. Jadi jangan dianggap sepele ketika kita berhadapan dengan Syekh Mursyid. Kelebihan, karomahnya luar biasa. Banyak orang berbagai macam cara sudah merasakan. Kalau saya mau orang bodoh, orang nggak bisa apa-apa, belum merasakan apa-apa. Hanya bisanya berkhidmat sesuai dengan kemampuan, kapasitas yang Allah titipkan pada saya. Ya saya belum bisa kayak orang, mimpi datangin Abah begini saya belum bisa. Mungkin jiwa saya masih kotor, hati saya masih kotor, ilmu saya masih cetek, masih bodoh sekali. Makanya saya belajar terus. Kapan ujungnya belajar itu? Ya sampai meninggal. Tidak ada batas usia untuk belajar. Never too old to learn. Tidak ada istilah tua dalam belajar. Makanya tadi ketika pagi acara di sini bedah buku, Abah itu tidak hanya untuk zikir, tapi ilmu pengetahuan pun perlu, kata Abah. Buktinya tadi ada acara bedah buku.
Kemudian anak-anaknya juga ada yang sampai S3, doktor, segala macam, Bunda Witri, Abidana. Ternyata ilmu itu penting. Tidak hanya tauhid, tapi ilmu juga penting. Kenapa? Tauhid itu kan keyakinan. Karena suatu keyakinan tanpa ilmu pengetahuan itu hampa. Suatu keyakinan tanpa ilmu pengetahuan itu hampa. Makanya ketika kita sudah ditalkin, kita suka zikir, jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu. Jangan pernah bosan untuk datang pada alim ulama. Jangan pernah bosan untuk selalu mengkaji, belajar. Tidak ada batas dan ujungnya kecuali kematian, ujung menuntut ilmu. Untuk itu, di dalam momentum yang sangat mulia ini, yuk kita sama-sama belajar, semangatkan belajar. Jangan mentang-mentang sudah zikir, dia tidak mau baca buku, atau dia tidak mau belajar lagi. Dia sudah zikir banyak, dia tidak melakukan amal soleh yang lain lagi. Mentang-mentang sudah ditalkin, dia tidak mau datang ke masjid lagi. Mentang-mentang dia sudah dia tidak mau gaul lagi bermasyarakat. Jadi menurut saya pribadi ketika tadi bedah buku adalah Abah mengajarkannya tidak balance, seimbang antara keyakinan dengan ilmu pengetahuan. Ya, keyakinan dengan ilmu pengetahuan. Ini tadi keyakinan itu tanpa dibarengi dengan ilmu pengetahuan hampa sekali. Contoh kita mau memakan sesuatu, tidak tahu manfaatnya ini apa untuk apa, terus bisa bagaimana, ya nantinya mau enggak. Zikir la ilaha illallah ternyata ada 38 nama zikir la ilaha illallah. Luar biasa tadi dibahas di bedah buku tadi. Wah, luar biasa. Ternyata zikir yang ditanamkan oleh pengarsa Abah itu luar biasa. Tinggal kitanya mau atau tidak. Sudah ditalkin, sudah ditanamkan talqin oleh pengarsa Abah, mau nggak mengistiqomahkannya? Mau nggak mengikutinya? Mau nggak menjalankannya? Mau nggak mengembangkannya? Tidak untuk sendiri, tapi untuk orang lain. Mengembangkannya itu yang paling susah. Ada orang mengatakan, wah saya mah sering mengajak, bosan mengajak manena, mengajak dia terus, tapi nggak pernah mau. Jangan pernah bosan untuk mengajakkan, mengingatkan kebaikan. Karena kebaikan itu akan berbuah suatu kebaikan juga untuk diri kita sendiri. Contoh, kita menunjukkan suatu kebaikan. Kemudian orang itu melakukan kebaikan itu, maka pahalanya sama seperti kita melakukan itu hal kebaikan. Contoh untuk orang diajak talqin, diajak zikir segala macam, dia mau, sama. Beda dengan kejelekan. Kalau kejelekan, kita menyuruh kejelekan. Contoh, yuk malam ini kita ngambil buah kelapanya si A. Perbuatan belum dilakukan, maka beda dengan kebaikan. Kalau kan, ketika meniatkan nanti malam mau tahajud, tapi belum dilakukan, maka perjalanan kita itu udah dianggap suatu kebaikan. Contoh kecil, yang kedua. Ada seorang pembunuh. Dia bertobat, datang satu ulama. Oh, dosa kamu tidak akan diampuni. Dibunuh lagi ulama tersebut. Genaplah 100 dia membunuh orang. Kemudian dia mendapatkan petunjuk hidayah agar dia berjalan dari satu ke suatu tempat dengan tujuan bertobat. Anggaplah kepada ulama besar dia harus bertobat. Jalanlah dia menuju tempat akan dia di mana untuk bertobat. Dengan niat dari mulai melangkah itu, setelah itu dia meninggalkan perbuatan itu, kemudian dia bertobat. Ternyata di tengah jalan Allah memanggil untuk pulang. Kemudian malaikat satu sama lain ini rebutan nih. Wah, ini bagian gua, ini bagian saya, malaikat. Kemudian Allah mengatakan, yuk silakan sekarang. Kejelekan dia timbang dengan jalan kebaikan dia menuju tobat. Udah berapa ratus langkah dia berjalan. Ternyata setelah ditimbang, lebih banyak jalan kebaikannya. Karena tobat itu dengan tidak mengulangi perbuatan yang sama. Bukan dengan istighfar. Kedua dengan niat. Contoh, saya tidak akan melakukan hal tersebut.
Dan kita tidak mendekatinya lagi hal tersebut, tidak mencari-cari lagi salah ke tempat tersebut. Sudah niat, sungguh-sungguh, kemudian istiqomah. Niat dulu, sungguh-sungguh untuk menjalankan apa yang kita niatkan. Istiqomah. Niat ibu pengen beli motor, bapak pengen beli motor, niat nih dalam hati. Naruh 1 hari 50.000. Enggak pernah enggak. 1 hari 50.000. Sungguh-sungguh naruhnya. Enggak. Pengen niat beli motor, sebulan sekali 50.000. Kapan mau nyampainya? Tiap hari 50.000. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh menyediakan uang 50.000. Kemudian mengkonsistenkan istiqomahnya itu yang susah. Ini uang buat naruh apa buat jajannya? Buat naruh apa buat jajan? Terus masih pelan, nggak istiqomah. Nggak bakal nyampe. Begitupun kita sama Allah. Zikir yang 165 itu zikir yang pokok. Coba kita lakukan 1 malam 2.000 untuk zikir syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di luar daripada zikir. Ibu kerja di kantor, gaji 6 juta. Pengen 10 juta, ibu harus lembur. Begitupun ketika kita zikir jahar yang sudah jadikan pokok 165 oleh pengarsa Abah, itu pokok. Coba tambahin zikir syukur. Dari mulai ubun-ubun kepala, ketika kita zikir la ilaha illallah, berapa miliar mata harus menyewa kalau sana kita. Berapa miliar telinga kalau kita harus menyewa. Berapa miliar mulut ini kalau tidak berbicara dan tidak bisa merasakan. Berapa miliar kita. Zikir yang pokok 165 itu yang pokok. Coba cari yang lain tambah. Itu jangan zikir tengah malam. Selesai melaksanakan amal yang. Makanya dalam kesempatan yang mulia ini, dalam yang dibisakan hadir pada sore hari ini, yuk sama-sama. Seperti Rasulullah SAW ketika ditanya oleh istrinya, kenapa engkau tetap melakukan sholat malam? Apa jawaban Rasulullah? Tidak bolehkah aku menjadi abdus syukur? Hamba yang terus bersyukur pada Allah Subhanahu. Jadi masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu. Mudah-mudahan acara yang singkat ini bermanfaat buat diri saya pribadi, memacu, bersemangat dalam mengajarkan amaliyah yang ditanamkan oleh pengarsa Abah, yaitu talqin zikir, zikirnya dan semuanya. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu istiqomah. Ikhlas dalam menjalankannya dan yakin apa yang kita ucapkan. Mudah-mudahan semuanya hari ini pengarsa Abah berbahagia ulang tahun yang ke-8. Kalau pengen suci, ikutlah dengan yang sudah suci. Maksud Abah yang sudah suci itu bukan pengarsa Abah. Abah tidak merasa suci. Maksudnya di kalangan orang-orang yang suci, kita akan terbawa suci. Kita gaul dengan orang-orang yang pemabok, meskipun kita mabok, kita terbawa mabok. Disebut pemabok. Ketika kita gaul dengan orang-orang yang berzikir, yang mengatakan asma, orang-orang yang berwudu semuanya di tempat ini, berzikir pada Allah, sholat tepat waktu semuanya. Nah itu kan suci semua. Nah, insya Allah kita terbawa suci. Abah mengatakan demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya sedikit. Yakini, kemudian ikhlas dan istiqomah. Mudah-mudahan saya pribadi bisa mengamalkannya, terutama saya pribadi yang fakir, yang bodoh ini, yang masih terus belajar, dan kita semuanya bisa mengistiqomahkannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Karena posisi saya masih di Sinarasa, insya Allah sampai tanggal yang sudah disuruh oleh pengarsa Abah. Mudah-mudahan kita semuanya disehatkan, dibisakan untuk selalu istiqomah, untuk selalu mengingatkan kebaikan, mengajak kebaikan, menunjukkan kebaikan pada yang baik, dan mudah-mudahan akan kembali kemanfaatan yang kita. Akhir Haji Muhammad Nur, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umur, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita diluaskan, anak-anak kita disoleh-solehkan, diri kita juga disolehkan, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.